Itu ada seorang guru yang berperan penting dalam tumbuh kembang mindset dan cara berpikirnya kita. Nah, kurangnya integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Hal yang positif, ini namanya inovasi di era digital zaman sekarang. Mungkin lagi sakit, lagi nggak sekolah, untuk bisa tetap mengikuti pelajarannya dengan cara nonton live-nya si ibu ini. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ada yang lagi rame, ada yang lagi viral juga nih di dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa, Bang? Ini ada salah satu menteri kita yang disemprot sama ibu-ibu. Tapi ini ibu-ibunya kan bukan ibu-ibu yang sembarangan. Ini ibu-ibunya adalah ibu-ibu anggota dewan dari DPR RI yang sempat rame banget kemarin. Mungkin si ibu ini ngerasa karena udah beberapa kali ngasih masukan kayak gini nggak didengar gitu ya. Nah, tapi tahan dulu ya teman-teman ya. Memang kalau kita ngebahas dunia pendidikan di Indonesia ini, gue udah punya beberapa catatan yang pengen gue sampein. Kenapa gue sengaja untuk reaction hal ini, karena menurut gue itu sosok guru atau sosok pendidik itu adalah salah satu sosok yang penting dalam kehidupan seseorang nih. Kalau misalnya kita pertama kali tumbuh nih ya, selain di dalam rumah itu orang tua yang ngasih pendidikan ke kita, itu ada seorang guru yang berperan penting dalam tumbuh kembang mindset dan cara berpikirnya kita. Nah, seperti apa kalau misalnya kesejahteraan guru tidak difikirkan, kenyamanan, segala macam fasilitas dan yang mendukung sehingga terselenggaranya kegiatan belajar mengajar itu dengan baik dan nyaman itu gak dicukupi. Gimana coba hasil dari SDM-nya yang tercipta nanti? Yang ada nanti ada yang muncul SDM rendah gitu. Kaget. Nah, ini ada beberapa catatan ya teman-teman ya, yang mungkin mudah-mudahan kalau gue bacain itu pas nih ya. Jadi kalau ngomongin dunia pendidikan di Indonesia itu ada banyak hal yang yang menjadi permasalahan, seperti kurangnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil nih terutama nih. Kemudian rendahnya anggaran untuk pendidikan, terus kualitas guru yang bervariasi nih, terus ketimpangan antara pendidikan perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu masih ada masalah seperti kesenjangan pendidikan gender, kurangnya integrasi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Nih ya, ini yang penting nih ya, kurangnya integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Ini ada yang harus di-upgrade nih teman-teman ya. Tapi tahan dulu, itu biarkan menjadi PR. Ini lagi dibahas di atas, lagi ada yang lagi marah-marah ya. Biarkan, mudah-mudahan setelah ini ada yang berubah di dunia pendidikan. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah gue bakal nge-reaction ada beberapa video tentang guru-guru yang ada di Indonesia nih ya teman-teman. Mungkin salah satunya bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bisa juga menjadi contoh buat kita semua. Dan yang terpenting adalah di sini gue bakal ngebacain komentar-komentar yang ada di video tersebut nih teman-teman. Kita langsung cek aja di video yang pertama. Tahan dulu nih ya. Zaman sekarang guru-guru ngajar sambil konten ya. Dijawab langsung sama ibu gurunya dengan bikin konten malahan tuh. Netizen makin murka melihat guru ngajar sambil tiktokan. Ini dia reaksinya. Kita lihat dulu deh videonya kayak mana sih Bu. Nih tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SMK Sekian Saguna. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Bulan puasa jadi harus banyak dimaklumi ya. Iya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Semuanya yang ada cuma 5, cuma ada please open your scarf. Neng Erlin, Wulan, Oma, Intan, Febia dan Bilkis. Ya teman-teman, kalau sekilas sih nggak ada yang salah dengan video ibu ini, nggak ada hal-hal yang bikin malu atau mencoreng citra dunia pendidikan sih ya. Ini kayak sekedar ibu ini lagi live pakai TikTok, lagi ngajar gitu teman-teman ya. Kalau menurut gue sih ini sesuatu hal yang positif. Ini namanya inovasi di era digital zaman sekarang, memudahkan buat orang-orang atau murid-murid lain yang mungkin lagi sakit, lagi nggak sekolah, untuk bisa tetap ngikutin pelajarannya dengan cara nonton live-nya si ibu ini. Misalnya kita lagi sakit di rumah, magrib megang HP, walaupun lagi demam bisa tetap belajar, bisa tetap ngikutin pelajaran yang nggak ketinggalan gitu kan ya teman-teman. Itu positifnya nih ya teman-teman. Gua nggak tahu kenapa netizen jadi mandangnya yang negatifnya. Lah kok TikTokan sih Bu? Nah ini yang salah nih, jangan digaris bawahin TikTokannya ya. Apa yang ibu itu sampaikan, konten apa yang ada di dalam TikTok itu. Agak lebih cerdas dikit netizen ya. Coba kita baca komentarnya deh, ada 862 nih ya.
Nih, kenapa guru sekarang sama guru zaman dulu kok enakan guru zaman dulu ya? Dulu itu adem ayem. Nih karena dulu nggak ada netizen yang bikin rame. Pokoknya Bu Ulfa keren. Emang jadi guru tuh serba salah aja. Jelek salah, bagus ya salah. Tetap semangat, tujuan guru mendidik peserta didik bukan mendidik orang tua murid. Suka kok buat tambahan referensi ngajar Kak. Aku sering lihat video yang gini biar ngajarku juga makin banyak cara. Tuh kan bisa share ke guru yang lain kan tuh. Yang penting bermanfaat ilmu dan bagi muridnya, bener. Tapi bu guru yang satu ini orangnya cerdas dan satset ya. Tuh biar orang tua tahu cara ngajar kami ini juga kami butuhkan buat PPG video pembelajaran. Komentarnya tetap berpikir positif ya. Sudah zaman sekarang tuh meski kreatif ini bukan zaman perang lagi. Yang penting materi tersampaikan dengan baik, siswa bersemangat. Iya benar kan. Sekarang zamannya era digitalisasi, lagi-lagi kita harus menyesuaikan. Apapun itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya tadi kan gue bilang nih, kalau nggak sekolah tetap bisa belajar dengan cara nonton live-nya si ibu ini teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut ke video yang lain nih. Nah kalau ini kayaknya guru-guru favorit gue nih. Tuh. Viral bu guru di Lingga, bu guru Lingga itu nggak pernah kasih PR ke anak murid. Ini idola gue banget nih. Capek bu, udah pulang sekolah masih kerjain PR. Seorang guru yang disapa Bu Lingga. Ibu guru ini menjadi pembicaraan lantaran tak pernah sekalipun memberikan PR pada muridnya. Ketika ditanya alasannya, tak pernah memberikan PR untuk anak didiknya. Bu Lingga memberi jawaban yang menohok. Bu Lingga mengatakan PR itu mengajarkan bahwa masalah luar dibawa pulang ke rumah. Menurut Bu Lingga, kalau anak-anak sudah selesai sekolah ya pulang saja. Jawaban Bu Lingga ini pun lantas mendapatkan banyak komentar dari para warganet. Kasih Bu Lingga, saya dukung Bu Lingga ya. Bener Bu, kalau ketika kita ngebawa pekerjaannya yang belum selesai dibawa ke rumah itu kayak membawa beban pekerjaan ke keluarga kita, ya kan bener. Nah ini yang nggak mau ditanamkan sama Bu Lingga sejak dini. Jadi Ibu Lingga tuh nggak mau ngajarin muridnya bawa pekerjaan ke rumah dengan cara beliau itu nggak mau ngasih PR ke rumah. Ya kalau misalnya udah di rumah ya udah di rumah aja kerjain kerjaan yang lain gitu kan. Mungkin si anak juga mungkin punya tugas-tugas yang lain. Kalau misalnya yang orang tuanya enak, yang berkecukupan, mungkin nggak mikirin untuk bantu orang tuanya. Tapi kalau misalnya anak-anak lain mungkin pulang kerja harus ngebantu orang tuanya dagang atau segala macam. Nah itu yang mungkin sudut pandang Bu Lingga seperti itu ya teman-teman ya. Nah kita lihat ada 193 komentarnya nih. Aku juga jarang ngasih PR, bener banget kata Bu Lingga. Sepemikiran Bu, iya. Iyalah saya cari sekolah buat anak saya yang nggak pernah kasih PR. Ini yang bener nih, belajar di sekolah, di rumah fokus kegiatan di rumah saja. Iya tuh. Tapi bener juga Bu Lingga ini. PR kalau dibawa pulang paling ibunya, kakaknya kerjakan. Jadi deh pekerjaan orang rumah, bener. Nah kalau ini ada beberapa guru-guru yang memang kreatif, yang cukup menghibur juga, cukup memberikan warna di dunia pendidikan. Ini guru-guru yang seperti ini, kalau menurut kalian ini mau berkomentar apa nih, kita lihat nih. Nih. Oh nyanyi sepertinya. Yuk, saya tunggu suaranya Pak. Oke. Sepertinya bagus suaranya Pak. Antara kita kini tinggal kenangan. Ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Cakep, aman. Kau pergi meninggalkan diriku, kini aku merindukan dirimu. Ku coba menghargai. Keren, mantep Pak Guru. Ini saya curiga ini kayaknya bukan guru deh, ini kayaknya sekelompok boy band yang dipakein baju korpri ini ya teman-teman. Kita lihat ada 2567 komentar nih ya. Pak Fahmi dan Pak Nugraha suaranya kece banget. Nih idola saya tetap Pak Fahmi. Halo Pak, Bapak ngajar mapel apa ya? Hehehe. Dia, saya ucapkan selamat pada guru-guru gokil ngakak abis, teruskan perjuanganmu ya Pak ya. Iya belajar berjuang untuk melatih vokal Pak ya.
Pas zaman sekolah kenapa gurunya tua-tua sih? Seandainya dari dulu guru seperti ini semuanya libur pun aku sanggup masuk ya. Kenapa hayo? Kalau di sekolahku yang pakai baju PGRI itu honor, yang pakai korpri itu PNS atau P3K, entah kenapa dibeda-bedakan. Oh, jujur gue baru tahu nih ya kalau misalnya guru itu dibedakan dari bajunya, dari status honornya, pegawainya, atau dia P3K-nya ternyata dibedain dari bajunya ya teman-teman ya. Nggak tahu sih kalau misalnya di sekolah yang lain begini atau enggak ya. Kita lihat ada 21 balasannya deh. Kita lihat jawabannya di sini. Kalau di sekolahku waktu pakai PGRI ya pakai semua kecuali yang nggak punya tuh ya. Betul sama kakak nih. Kalau di tempat saya korpri dan PGRI dipakai semuanya, mau honorer atau ASN. Yang membedakan tuh baju PDH aja, antara honor dan P3K tuh sama ASN tuh beda-beda. Dan salah satu video yang menurut gue paling inspiring banget, dan ya guru-guru seperti ini yang patut banget buat diapresiasi. Dan menurut gue setiap nonton videonya Pak Guru yang seperti itu agak berkaca-kaca juga. Ini adalah salah satu guru yang memang bertugas ngajarin anak-anak yang berkebutuhan khusus nih teman-teman ya. Nih kita lihat video bapaknya nih. Nih. Aduh, gue emosional banget kalau gue nonton video yang kayak gini teman-teman ya. Ini ada Pak Guru namanya Pak Ridwan di akun TikToknya. Ini salah satu guru yang emang ngajar di sekolah berkebutuhan khusus di daerah Papua ya teman-teman. Ini lagi ngajarin gimana caranya pakai tisu sama anak yang emang lagi tantrum nih. Dan ini dengan sabarnya terus ngulang-ngulang instruksinya. Karena kan memang kalau anak-anak seperti itu nggak cukup sekali dikasih tahu, harus berulang-ulang instruksinya. Dan ini dengan sabarnya si bapak itu ngajarin gimana caranya ngelap ingus pakai tisu kemudian buang di tempat sampah. Sesabar itu ya Pak ya. Ternyata kesabaran bapak nggak setipis tisu Pak. Kita baca ada 757.520 komentar malah nih ya. Inilah guru-guru yang wajib digaji besar, bukan hanya para DPR yang digaji besar dan pensiunan besar ya. Tuh dia tantrum tapi tetap nurut. Anak SMP yang saya ajar itu nggak nurut padahal normal. Terima kasih atas kesabarannya Bapak Ridwan ya. Kalau udah umur 40 tahun ada nggak ya sekolah menjadi guru anak autisme, menyalurkan apa yang aku tahu menghadapi anakku yang autisme yang sekarang udah di surga. Oh, dijawab nih sama Pak Ridwan langsung loh nih Bu nih. Masya Allah, lebih ke membuka yayasan ya, anak istimewa ya kita Bunda. Jadi si ibu ini nanya nih ya, kalau 40 tahun kira-kira ada nggak ya sekolahnya atau kita pengen berbakti atau mengabdi ke sekolah yang memang ngurusin anak-anak kayak gitu. Karena si ibu ini punya pengalaman ngurusin anaknya yang memang mengalami keterbelakangan yang kemudian udah nggak ada gitu ya Bu ya. Aduh ya merinding jadinya nih. Aduh ini tapi ada yang lebih merinding nih ya. Ini masih berhubungan dengan ibu-ibu juga nih ya. Jadi ibu ini adalah yang tadi di awal gua bilang, ibu-ibu yang sudah nyemprot Pak Mas Menteri. Kita lihat kira-kira ibu ini semarah apa dan apa yang bikin ibu ini marah nih teman-teman nih. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita.
bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Ini udah diulang lagi teman-teman ya. Ya ini yang tadi gue bilang di awal nih, gue udah punya beberapa catatan yang mungkin harus menjadi konsen di dunia pendidikan itu. Benar disampaikan juga sama si ibu ini, ada kesenjangan nih antara dunia pendidikan di daerah terpencil dan di perkotaan. Nah, misalnya semua mau dipaksa untuk digitalisasi, bagaimana dengan daerah yang 3T? Ini yang disampaikan sama ibu ini ya tadi ya teman-teman ya. Ini bukan dari gue nih, tapi benar dari awal memang ada kesenjangan gue lihat, karena nggak semua di wilayah Indonesia itu punya akses internet yang bagus gitu maksudnya ya teman-teman ya. Aduh, kita baca ada 2192 komentarnya nih Bu nih ya. Menyala Ibu Anita, kebanggaan NTT, ini emang agak lain. Nah, diem kan makanya. Ini baru anggota dewan, tegas, pemberani, pembela rakyat kecil, sehat selalu Bu. Ibu rakyat Indonesia selalu mendukung Ibu, amin ya. Yang tanya kemarin kemana aja, padahal udah dari dulu Ibu ini usulnya selalu masuk di logika tapi tidak pernah diterima atau dilaksanakan ya. Alah lalana. Jangan sampai menteri kayak gini Kemendikbud dipakai sama nih ya. Bener banget bisa dibilang program Pak Nadiem ini membuat sekolah yang maju menjadi maju, sekolah tertinggal menjadi tertinggal. Oh, tuh ini adalah beberapa komentar dari netizen yang mungkin mewakili beberapa masyarakat Indonesia juga nih ya teman-teman ya. Aduh, kita doain bersama-sama mudah-mudahan dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, guru-gurunya sejahtera, guru-gurunya bahagia, muridnya juga bahagia, dan terciptalah SDM yang berkualitas nih teman-teman ya. Dan di sini gue bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.